إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid At-Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah babullahi wa rasulih, dalam kitab Al-Mu'tamad ada muqaddimah tentang ahammiyatus shalah wa fadluha, pentingnya salat dan keutamaannya. Saya bacakan di sini. As-salatu ahadu arkanil Islam. Salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Wahia ahamu ruknin ba'da syahadataini. Dan sholat adalah rukun yang paling penting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, karena rukun Islam pertama adalah 2 kalimat syahadat, baru kedua sholat. Jadi ketika seseorang masuk Islam, tidak bukan yang harus pertama kali dia kejar adalah masalah sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi ibadah sholat. 5. Rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi bersabda, buniyal islamu ala khams. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah rukunnya 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah. Yang kedua mendirikan sholat. Ya, jadi kalau sudah syahadat maka yang berikutnya adalah sholat. Baru kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wal hajj wa shaumi ramadan, haji dan puasa. Kemudian wassalah ahammu faraidil Islam ba'dal iman. Dan salat adalah kewajiban yang paling penting dalam Islam sesudah keimanan. Ya. Setelah bicara keimanan, setelah yakin bahwa Allah sebagai Tuhan yang esa, maka langkah berikutnya adalah kita melaksanakan sholat. Ya, mana dalilnya? Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ya, bicara iman, kemudian wa yuqimunas shalah. Setelah bicara iman lalu bicara salat. Ya. Wa takarraratil ayatul karimah fi iqamatis shalah. Dan ayat yang bicara tentang ya kewajiban salat itu sangat banyak dan berulang dalam Al-Qur'an. Di antaranya masih di Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah. Dirikanlah salat
wa atuz zakah, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Wahia wasilah, salat juga merupakan wasilah, ya, lil isti'anah, bagi orang-orang yang minta pertolongan, biha 'ala syada'id. Kita bisa minta tolong pada Allah apalagi dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang sangat berat, dengan wasilah salat. Mana dalilnya? Masih di Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan perantaraan, dengan wasilah sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasilah ini berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Kemudian wassalatu afdalul ibadat fil Islam. Salat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Lima rawa Abdullah radhiyallahu anhu qol, sebagaimana riwayat dari Abdullah, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya pada Rasul, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Faqol, Rasul menjawab, as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktu. Wa ja'a rajulun yas'alun nabi, dalam kesempatan yang lain ada orang yang bertanya kepada Nabi an afdhalil a'mal, tentang amalan yang paling utama. Faqala lahu, Rasul bersabda, as-shalah, yaitu salat. Qol, nanya lagi, tsumma, setelah itu apa? Kata Rasul, tsummas shalah, kemudian salat. Qol, nanya lagi, tsumma, lalu apa lagi? Qol, Rasul menjawab, as-shalah, yaitu salat. Jadi setiap ditanya yang paling utama, jawabannya salat. Sampai 3 kali nanya, jawabannya tetap salat. Ya. Wa idza addal muslim as-shalawatil khams adaan sahihan, ketika seorang muslim melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar, kanat kafarah lima bainaha minadz-dzunub, antara 2 sholat merupakan, ya, penghapus dosa-dosa. Zuhur sholat, asar sholat, dosa antara zuhur dan asar terhapus. Lalu maghrib sholat, dosa antara asar ke maghrib hapus. Isya sholat lagi, dosa antara maghrib dan isya terhapus. Ya. Mana dalilnya? Lima rawahu Abu Hurairah, sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, as-shalawatul khams yamhullahu bihal khotoya. Salat 5 waktu bisa menghapus dosa-dosa antara keduanya tadi. Karena itu jangan pernah bolong dari sholat 5 waktu. Bahkan di hadis yang lain, wa an Utsman radhiyallahu anhu qol, dari Utsman, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, man atammal wudu, barang siapa yang menyempurnakan wudunya. Jadi dimulai dari wudu dulu nih. Siapa yang berwudu dengan sempurna, kama amarahullah, sebagaimana yang telah Allah perintahkan, fas-shalawatul maktubat, maka sholat 5 waktunya, kafarah lima bainahunna, sebagai penghapus dosa di antara sholat-sholat tersebut. Ya, jadi selain ibadah yang paling utama juga banyak keutamaannya. Tapi juga tadi dimulai dengan wudu dulu. Ya, fokus bicara wudu, jangan sampai ada yang kelewat rukunnya atau kewajibannya. Kemudian wa inna tarkas shalah tahawunan, sedangkan orang yang meninggalkan sholat tahawunan, ya, karena dia cuek, menyepelekan,
qad yuaddi bi sahibihi ilal kufur, kadang membuat pelakunya bisa al kufur, bisa menjadi kafir. Hati-hati ya. 5 rawat Ummu Aiman radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Aiman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, Rasul pernah bersabda kepada Ummu Aiman, la tatrukis shalah muta'ammidah, jangan meninggalkan salat dengan sengaja. Fa innahu man tarakas shalah muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasulih, maka Allah tidak bertanggung jawab lagi terhadap dirinya, maksudnya ya dia bisa keluar dari Islam, tidak akan Allah tahan-tahan lagi karena dia sudah menyepelekan, bahkan meninggalkan salat dengan sengaja. Wa waradat ayat katsira wa ahadits adida fi bayan fadlis shalah, banyak ayat maupun hadis yang membicarakan tentang keutamaan, penjelasan dari keutamaan salat ma'at tarhib, juga sebagai peringatan man tarakaha ya, bagi orang-orang yang meninggalkannya, wattahawun fiha, atau menyepelekan salat. Ya, nanti dijelaskan dalam halaman-halaman berikutnya. Wassalah minal ibadatil asasiyah 'alal bashar wal anbiya. Salat merupakan ibadah yang asas, ibadah mendasar 'alal bashar, baik bagi manusia, wal anbiya, bahkan para nabi. Ya, sehingga salat tidak hanya dikenal di masa umat Nabi Muhammad, bahkan sejak masa Nabi Ibrahim pun sudah ada. Ya, di surat Maryam dikatakan bismillahirrahmanirrahim, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ya, Nabi Ibrahim memerintahkan pada keluarganya untuk sholat, zakat. Ya, ini ada perintah padahal di masa Nabi Ibrahim, sehingga sholat juga disebut di sana. Ya, bahkan melalui lisan Nabi Isa alaihi salam di surat Maryam dijelaskan wa ausoni bis shalah. Kata Nabi Isa, ya, bicara bahwa Allah mewasiatkan padaku untuk masalah sholat, waz zakah, dan zakat madumtu hayya, selama saya masih hidup. Ya, jadi sholat bukan hanya bicara khusus tentang umat Nabi Muhammad, bahkan sejak masa Nabi Ibrahim, Nabi Isa pun sudah ada penjelasan masalah sholat. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan silahkan. Iya. Kenapa? Nabi Isa kok disalib? Enggak sih, nanti di Al-Quran dijelaskan wa ma qataluhu wa ma salabuh. Ya, mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa. Walakin syubbihalahum, tapi diserupakan orang lain menjadi wajah Nabi Isa. Ya, ada penjelasannya kok, jelas dalam Al-Quran. Bahkan ada kata-kata wa ma qataluhu yakina, dan yang membunuh pun, yang menyalib pun, dia nggak yakin bahwa yang disalib itu Nabi Isa. Itu satu. Yang kedua, nanti bicara Nabi Isa juga, karena alasannya kan dia satu mukjizat yang lahir tanpa ayah. Padahal di Al-Imran dikatakan bukan hanya masalah ayah. Kalau keren-kerenan gara-gara nggak punya bapak, lebih keren Nabi Adam. Nabi Adam bukan cuma nggak punya bapak, nggak punya ibu. Seandainya Nabi Isa yang diangkat jadi anak, harusnya Nabi Adam juga jadi anak juga. Kok kenapa Nabi Isa doang? Harusnya Nabi Adam duluan. Berarti juga kiasnya juga nggak pas, analoginya nggak pas, gitu ya. Dan kan juga nanti bicara pengangkatan anak nggak ada dalam Islam. Nanti ada yang namanya tabanni, pengangkatan anak itu sudah dihapus di surat Al-Ahzab, ya. Jadi dulu pernah ada dua kisah. Pertama kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ya kan, setelah dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, lalu diambil oleh orang yang lewat, dibawa ke Mesir, ke Afrika, sampai sana dijual jadi budak Nabi Yusuf kecil, lalu dibeli oleh bangsawan Mesir, kemudian dibawa ke rumahnya, diberikan kepada istrinya, bilang mudah-mudahan
kita kalau tahu belum punya anak, dan kalau anak ini baik, maka dia bisa jadi anak angkat kita. Ya, akhirnya dirawat dan jadi anak angkat oleh pembesar Mesir. Itu pertama. Yang kedua juga kisah anak angkat ada pada masa Nabi Musa alaihissalam ketika dibuang ke sungai Nil oleh ibunya karena takut dibunuh oleh Fir'aun. Ternyata nyangkut di pemandian dayang-dayang, ya, lalu dibawa ke istrinya Fir'aun. Fir'aun melihat mau dibunuh, tapi kan istrinya, jangan, barangkali ini bisa kita jadikan anak angkat. Terus masalah Nabi Muhammad begitu juga. Sebelum Muhammad jadi nabi, ya, beliau diberikan budak oleh istrinya Khadijah yang bernama Zaid bin Harithah. Kemudian singkat cerita akhirnya dia diangkat menjadi anak angkat dengan nama Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian dibatalkan ketika tahun kelima Hijriah, ya, dengan turun surat Al-Ahzab, tidak ada anak angkat, sehingga berubah namanya menjadi Zaid bin Harithah. Nah, apalagi bicara Allah Subhanahu wa taala, jelas lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau tuh ada yang mengatakan Nabi Isa jadi anak, itu berarti Allah ngangkat anak, jadi anak angkat. Padahal bicara anak angkat buat manusia saja batal, apalagi buat Tuhan. Ya, jadi pertama dari sisi gara-gara Nabi Isa nggak punya bapak, seolah-olah jadi anak angkat, itu juga batal. Kenapa? Karena ada yang lebih keren, Nabi Adam. Dan Nabi Adam nggak diangkat anak, ya apalagi Nabi Isa. Yang kedua tadi bicara anak angkat untuk manusia saja dibatalkan, apalagi untuk Tuhan, nggak mungkin. Gitu ya. Bahkan nanti kalau di Ali Imran dijelaskan mereka masih ngotot masalah Isa sebagai anak Tuhan. Nanti ada bahasa mubahalah, saling melaknat. Ternyata orang Nasrani itu malah pulang, takut dia. Kalau masalah melaknat, kalau sekarang bahasanya sumpah pocong. Disuruh sumpah pocong sama Nabi, ayo siap-siap nggak? Ya, kalau saya benar kata Nabi, kamu yang celaka dan keluarga kamu. Tapi kalau kamu yang benar, Isa itu anak Tuhan, saya dan keluarga saya yang celaka. Nggak mau, pulang dia. Jadi sudah selesai di masa lalu. Ya, sudah dijelaskan bahwa Nabi Adam lebih hebat dari Nabi Isa bicara masalah itu, karena Nabi Adam bukan hanya nggak punya bapak tapi nggak punya ibu. Terus juga bicara kiasnya juga sudah salah, bicara at-tabani, pengangkatan anak pun juga sudah dihapus. Ya, sehingga sudah tidak mungkin lagi. Oh gitu ya. Bahkan nanti di Al-Maidah juga dijelaskan laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafir mereka yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, bahwa Allah itu, ya, adalah Isa bin Maryam. Dan di dua ayat berikutnya dikatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Itu sudah final, sudah selesai. Itu ya. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Iya. Iya, pertama masalah tidak ada ayat yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu ada. Bisa betul, bisa enggak. Perintah sholat banyak dalam Al-Quran, ya, tapi spesifik sholat 5 waktu memang tidak dijelaskan. Paling nanti ada penjelasan dari Ibnu Abbas tentang satu ayat yang dikatakan bahwa inilah sholat zuhur dan asar, inilah maghrib dan isya, dan inilah subuh. Tapi bicara tentang Islam, dasarnya bukan cuma Quran, ada hadis Nabi. Kalau Islam cuma pakai Quran, banyak ibadah yang tidak bisa kita jalankan. Haji, gimana caranya? Nggak tahu. Ya, di Quran nggak dijelaskan, cuma ada perintah saja, walillahi 'alan nas hijjul bait. Allah merintahkan kepada semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Caranya gimana? Nggak dijelaskan oleh Al-Quran.
Ya, zakat nggak dijelaskan caranya dalam Al-Quran. Karena itu ada penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi memang nggak salah kalau dikatakan tidak ada penjelasan secara jelas terang benderang tentang 5 waktu. Adanya dalam hadis Nabi. Ketika orang Arab pedalaman datang menghadap Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa kewajiban buat kami dalam hal sholat?" Kata Rasul, "As-shalawatul khams," sholat 5 waktu. Adanya di hadis Nabi. Ya, ketika nanya lagi, "Ya Rasul, ada yang lain nggak selain 5 waktu yang wajib?" Kata Rasul, "La, nggak ada. Illa antatawwa'a." Kalau ada sholat yang lain namanya sholat sunnah. Dari situlah ulama mengambil kesimpulan selain 5 waktu sunnah. Gitu ya, mau nanti sholat duha, sholat tahajud, di luar 5 waktu sunnah. Gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud itu adalah ayat yang mengatakan kewajiban sholat 5 waktu dengan jelas memang tidak ada. Karena memang dijelaskannya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus motifnya apa? Kalau orang Arab mengatakan khalif tu'raf, buatlah yang aneh-aneh biar terkenal. Buatlah yang aneh-aneh biar terkenal. Jadi kamu terkenal gampang, bikin yang aneh-aneh. Kalau bikin yang biasa nggak dikenal. Bahkan nanti dalam bahasa Arab dulu ya, kalau mau terkenal gampang, kencingin di air zam-zam, terkenal seluruh dunia. Iya kan? Oh, terkenal tuh, masuk langsung. Wah, hebat nih orang nih, kencingin air zam-zam. Setelah itu mau dipenjara, di HP tulisan belakang, yang penting terkenal. Ya, jadi motifnya ya tadi khalif tu'raf, buatlah yang berbeda dengan orang lain agar dikenal. Mau dikenalnya benar atau salah tulisan belakang, yang penting terkenal. Ya, jadi kalau silat ya udah cuma numpang terkenal doang. Terus itu ya udah terserah. Dan yang berikutnya Ade Armando tadi, dia bukan ahli agama, jadi nggak usah didengerin. Dia dokter Pak, iya kan dokternya komunikasi, bukan dokternya dokter agama. Ya, saya menjelaskan masalah penyakit, ya ditinggal orang. Kamu siapa? Saya bukan dokter, bukan bidang saya. Ya kan? Jadi sesuai dengan bidangnya saja. Oke, dia dokter tapi bidangnya komunikasi, kan dosen komunikasi, bukan dosen agama, jadi nggak usah didengerin. Ya, dia cuma pengen numpang ngetop. Yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa masih mau diomongin? Orang bukan bidangnya didengerin. Ya, itu ya. Jadi biasa-biasa aja. Orang numpang ngetop diemin ya. Kalau makin kita omongin makin ngetop dia, diemin aja. Ya, oke. Ada yang lain? Ya. Apa makna dari kok mensegerakan di awal waktu? Satu. Kedua, lima waktu kita sholat tadi sudah terhapus dosa. Oke, namun di dalam jeda waktu lima waktu itu kita banyak ada perbuatan dosa. Tetapi kok begitu kita sholat, kenapa kita istighfar? Nah itu aja. Makasih. Kenapa? Perbuatan baik, tapi kita istighfar kan? Iya. Tadi apa pertama ya? Apa yang pertama tadi? Yang pertama apa pertanyaannya, lupa saya. Oh ya, sholat di awal waktu ya. Kenapa sholat di awal waktu? Pertama karena memang perintahnya begitu kan dalam azan, hayya 'alas shalah, kan panggilan sholat. Kita dipanggil sama HP gimana? Langsung kita angkat apa kita cuekin? Ada telepon nih bunyi, kalau kita nggak tahu yang telepon siapa, kita angkat nggak? Ya, apalagi nih yang manggil Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk penghambaan. Kenapa kita sholat di awal waktu? Karena ya agar kita sadar bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah, ketika dipanggil oleh Tuhan ya kita siap. Ya, apalagi Allah bilang setelah hayya 'ala shalah apa? Hayya 'alal falah.
Kalau kamu cepat menunaikan sholat, maka kamu akan mendapatkan falah, kemenangan, kesejahteraan. Kita pengen menang, kita pengen sejahtera, tapi sholat susah. Gimana? Dipanggil Allah aja susah, tapi mintanya banyak banget. Pengen ini, doanya panjang banget. Tapi sholatnya selalu di akhir-akhir, ya repot. Ya, kita aja kalau butuh orang gimana? Kita sebaiknya datang duluan atau belakangan? Kalau bisa kita sampai duluan. Kita butuh sama Allah. Sholat itu kan doa, minta sama Allah. Bagaimana Allah mau ngasih? Kalau dipanggil saja kita nggak datang, ya kan? Kita punya anak nih banyak, yang satu kalau dipanggil nurut, yang satu dipanggil ogah-ogahan. Kira-kira yang bakal kita kasih tambahan uang jajan yang mana? Yang nurut kan? Ya. Dan itu sudah Allah janjikan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau kamu datang di awal waktu, maka juga kemenangan akan secepat mungkin Anda dapatkan. Itu janji Allah. Kan bukan hayya 'alal falah dulu baru as-shalah, shalah dulu baru falah. Kita pengen menang, kita pengen nyaman, kita pengen sejahtera, tapi sholatnya susah. Sehingga ya al-falahnya juga ya belakangan, karena sholatnya juga ya tidak di awal waktu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi apa tuh, lupa lagi saya. Istighfar. Kenapa kita setelah sholat kok istighfar? Pertama karena ada contoh dari Nabi. Nabi itu setelah sholat, di antara sunnahnya adalah istighfar. Ya. Bahkan nanti dalam tulisan Imam Nawawi ya, dalam 2 hadis dikatakan Rasul minimal istighfar lebih dari 70 kali. Hadis pertama. Hadis kedua mengatakan Rasul setiap hari istighfar 100 kali. Hadis pertama mengatakan lebih dari 70 kali, hadis kedua mengatakan 100 kali setiap hari. Pertanyaannya, Rasul punya dosa enggak? Rasul masuk, terbebas dari dosa. Yang nggak punya dosa aja, yang dijamin surga aja masih mau istighfar, apalagi kita. Itu yang kedua kan. Yang ketiga, kenapa istighfar? Kita khawatir sholat kita nggak sempurna. Ya, kita khawatir sholat kita nggak sempurna. Mungkin lagi sholat mikirin kunci motor di mana ya? Ya kan? Atau ini gimana nih? Ada aja. Ya, kehusuan kita kan jarang dari awal sampai akhir. Dengan itulah kita istighfar, mohon ampun. Ya, istighfar karena nggak sempurna sholatnya. Dan juga tadi mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Oke, ada yang lain? Iya. Kenapa? Istighfar yang dicontohkan Rasul gimana? Ya, dikatakan bahwa Rasul itu istighfar 3 kali. Nah, terserah kita mau baca astagfirullah titik boleh, mau astagfirullahalazim juga boleh, silahkan saja. Mau ditambahkan yang lain juga nggak ada masalah, selama penambahannya bukan ya dalam rangka malah salah gitu ya. Ditambahkan al-azim kenapa? Kan al-azim itu sifat Allah, nama Allah nggak ada masalah. Ya, selama penambahannya juga bukan hal-hal yang negatif, gitu ya. Nah, itu kan juga minimal 3 kali setelah sholat. Mau nambah lebih dari 3 kali pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena tadi dijelaskan Rasul sehari 100 kali istighfarnya. Itu yang nggak punya dosa. Harusnya kita yang punya dosa lebih dari Rasul. Ini malah habis sholat assalamualaikum langsung keluar nyari sendal, kagak istighfar lagi. Ya, iya. Udah istighfar kita itu udah minimalis banget 3. Harusnya lebih dari 3. Karena itu nanti kan zikirnya banyak kan setelah istighfar kan. Ada Allahumma anta salam, ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Ya, itu dalam rangka tadi ya menggugurkan dosa-dosa kita, sekaligus kita meyakini bahwa kita adalah makhluk
Kita hanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita adalah makhluk yang dhaif, yang lemah. Kalau bukan karena Allah, ya kita bisa oleng sana sini. Justru kita minta sama Allah kekuatan agar kita bisa tetap berada dalam kebenaran. Itu ya. Oke, yang lain? Lanjut ya. Ya, ila an syara'allahu taala as-shalawat al-khams, sampai nanti di ujungnya, sebelumnya di sini walamma ba'atsallahu nabiyyana Muhammadan, dan ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yusolli sholata rakaataini. Dulu ketika awal-awal Muhammad jadi rasul, sholatnya 2 rakaat. Kulla sobahin, setiap pagi 2 rakaat. Wa rakaataini kulla masa, setiap sore 2 rakaat. Ya, waqil wa huma al maqsudatan bi qoulillahi ta'ala khitaban li nabiyhi. Kenapa cuma 2 kali? Ya, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Dan sucikanlah Allah dan pujilah Allah Tuhanmu bil ashiyyi, di waktu sore, wal ibkar, dan di waktu pagi. Nah, ayat ini yang menjadi sandaran bahwa awal sholat adalah 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Ila an syara'allahu ta'ala as-shalawatil khams, sampai kemudian Allah menetapkan, mewajibkan sholat 5 waktu. Kapan? Lailah usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ya, jadi kapan mulai sholat 5 waktu? Setelah pulang Isra Mi'raj. Ya, wa faradallahu alaihi as-shalah, Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Wa kana dzalika qabla al-hijrah bi 18 syahron. Waktunya adalah 18 bulan sebelum Rasul hijrah. Ya, wa nasakhat as-shalawatul khams al-mafruḍah ar-rak'ataini as-sabiqataini. Ketika Allah mewajibkan sholat 5 waktu, sholat yang tadi 2 pagi 2 sore terhapus hukumnya. Yang wajib hanya sholat 5 waktu. Itu ya, ini muqaddimahnya. Ada pertanyaan, silahkan. Ya. Iya. Sholat yang paling utama di mana? Tergantung mau sholat apa. Kalau sholat wajib yang lebih utama di masjid. Kalau sholat sunnah yang lebih utama di rumah. Ya. Itu ya. Kalau bisa sholat wajib di masjid. Sedang ya, oke. Mana yang lebih utama, sholat di masjid atau menafkahi istri? Dua-duanya wajib. Terus di mana masalahnya? Apa gara-gara sholat di masjid jadi nggak bisa nafkahi istri? Dua-duanya nggak bisa dahulu pertama ya. Dua-duanya harus dilaksanakan. Menafkahi istri ada di surat 4. Ya kan, An-Nisa 34. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena tadi punya kemampuan yang melebihi perempuan, dan yang kedua karena laki-laki punya kewajiban menafkahi perempuan, menafkahi istri. Ya, terus hubungannya dengan sholat apa? Ya, sholat tetap jalan, nafkah tetap jalan. Nggak boleh pilih-pilih. Ini Pak Ustadz, gara-gara saya sholat di masjid jadi nggak bisa nafkah? Ya nggak juga. Kalau memang nggak bisa, ya kan bisa sholat di mana aja. Karena kata Rasul, bumi ini seluruhnya adalah suci, masjidan wa tahurun.
Bumi ini seluruhnya sebagai masjid dan tempat yang suci. Yang nggak boleh sholat di WC, banyak najis. Di tempat-tempat najis jangan. Selain tempat najis nggak ada masalah. Soalnya gini Pak Ustadz, saya misalnya Gojek, kalau saya lagi dapat, nah misalnya kan, dapat orderan, terus saya ke masjid, nanti orderan saya lepas dong. Gimana? Orderannya ambil aja, selesai orderan sholat, apa susahnya? Misalnya, itu contohnya gitu. Saya gara-gara sholat jadi saya nggak ambil orderan, nggak juga. Yang nggak boleh banget itu sholat Jumat. Ketika sholat Jumat azan, jelas dalam Al-Quran, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Ya, tapi kalau sholat 5 waktu nggak ada masalah. Dengar azan lalu masuk nih orderan nih, ya entah paket, entah orderan Gojek, ambil aja. Selesai nganterin ya kita cari masjid sholat. Nggak ada masjid mau sholat. Di trotoar pun nggak ada masalah sholat. Bang kenapa? Selama itu bersih. Ya, kalau masalahnya itu. Jadi ambil dua-duanya. Kenapa? Karena sholat itu disebut sebagai ibadahnya yang al-muwassa, ya waktunya luas. Antum mau sholat zuhur tadi jam 12, jam setengah 3 pun masih sah sholatnya. Ya, tapi kalau sholatnya jam 4, sholat zuhur itu yang nggak boleh. Itu di waktu asar. Saya sibuk Pak ngantar sana sini, malah saya nyasar lagi. Baru bisa nganterin orang jam setengah 3 baru selesai. Udah setengah 3 sholat zuhur, nggak ada masalah. Cuma kalau tanya mana yang terbaik, ya terbaik sholatnya di awal waktu. Tapi kalau atau di akhir tadi ya nggak ada masalah, tetap sah sholatnya. Itu ya. Jadi jangan, oh udah saya tolak nih karena saya mau sholat. Ya kalau emang itu job kita dan kita bisa sholat setelah nganter tadi nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi dua-duanya dijalankan. Ya silahkan. Iya, apa itu sholat tumak ninah? Tumak ninah itu tenang. Setiap gerakan lalu tenang sebentar. Ada ulama yang mengatakan tumak ninah itu seperti kita membaca subhanallah sekali itu udah dianggap tumak ninah. Maksudnya tenangnya ketika kita Allahu Akbar ruku, lalu kita baca subhanallah 1 kali itu sudah dianggap tumak ninah. Cuma hitungan detik. Ya. Yang nggak tumak ninah itu nanti ada hadis Nabi. Ya, Nabi ngelihat ada sahabat sholatnya nggak tumak ninah, sholatnya lincah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begini terus sholatnya, nggak ada diamnya, gerak terus. Selesai sholat, apa kata Rasul? Sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi, tadi kamu belum sholat. Sahabat itu sholat lagi. Selesai, ketemu Rasul, sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi, tadi belum sholat. Sampai 3 kali. Ya, 3 kali sholat, 3 kali Rasul nyuruh ulang. Begitu disalahin lagi, apa kata sahabat tadi? Ya Rasul, saya nyerah deh, salahnya di mana? Baru Rasul jelaskan. Ya, takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian ruku dan tumak ninah. Maksudnya diam sebentar ketika Allahu Akbar, ruku diam dulu sebentar. Baru sami Allahu liman hamidah, diam dulu sebentar. Baru sujud Allahu Akbar, diam dulu sebentar. Nah, tumak ninah diam sebentar. Setiap gerakan, ruku diam sebentar, duduk antara 2 sujud, diam lagi sebentar, ruku lagi, diam lagi sebentar. Itu ya, ketika dia ada diam sejenak itu namanya tumak ninah. Tumak ninah ada di setiap gerakan. Ya. Jadi kalau ada gerakan tapi enggak ada tumak ninahnya berarti tidak seakan tumak ninah rukun. Misalnya begitu sami Allahu liman hamidah belum selesai langsung sujud. Nah, itu berarti kan ketika i'tidal dia tidak tumak ninah, berarti di rakaat tadi enggak sah salatnya. Karena meninggalkan tumak ninah. Tumak ninah hanya diam sejenak, hanya beberapa detik. Ulama mengatakan seperti mengucapkan subhanallah 1 kali itu sudah dianggap tumak ninah. Itu ya, seperti orang membaca subhanallah, subhanallah. Kira-kira berapa detik tuh?
Subhanallah, berapa detik? Taruhlah 1-2 detik, udah itu sudah dianggap tumakninah. Ya, dari situ juga nanti ulama mengambil kesimpulan bahwa itulah rukun sholat. Nah, itulah rukun sholat. Ya, yang Rasul contoh tadi sujud kemudian tahiyat akhir, bacaan tahiyat, bacaan sholawat kemudian salam. Nah, hadis tadi itu dianggap sebagai rukun sholat. Di luar itulah nanti yang dianggap sebagai sunnah sholat. Makanya ketika kita tidak membaca doa ruku, nggak baca doa i'tidal, nggak baca doa sujud, nggak baca doa antara dua sujud, tetap sah sholatnya. Karena dalam hadis tadi Rasul tidak menyebutkan doa-doa itu. Rasul hanya menyebutkan takbiratul ihram yang bacaan ya, kemudian Fatihah, kemudian tahiyat akhir bacaannya, lalu bacaan salawat tahiyat akhir dan salam. Ada 5 bacaan yang ini yang harus kita baca dalam sholat. Di luar ini bacaannya dianggap sunnah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan doa antara dua sujud, bahkan bacaan tahiyat awal dianggap sunnah. Yang wajib adalah bacaan tahiyat akhir, bacaan sholawat di tahiyat akhir dan salam. Itu ya. Tapi intinya tumakninah adalah diam sejenak pada setiap gerakan, seperti orang membaca subhanallah 1 kali. Oke? Iya, ada yang lain? Iya. Apa juga yang dimaksud dengan pencuri sholat? Iya, pencuri sholat ya tadi, orang yang sholatnya ngebut gak tumakninah. Ya, kayak ayam makan ya. Orang betul bilang kayak cabung-cebok katanya. Ya. Karena makanya jadi dia tidak rukunnya nggak dapet. Karena rukunnya nggak dapet ya berarti nggak sah sholatnya. Ya, wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Iya. Mana yang lebih penting lagi kalau kita tidak mengerti tentang istijah dan haid mandi junub? Mana yang lebih kita dahulukan? Apakah kita bertanya terus pada diri kita apakah kita sempurna atau tidak? Kalau saya menilai lebih dahulu kita dahulukan mandi junub dengan istijah. Karena tadi Ustaz katakan sempurnalah seseorang sholat apabila wudunya sempurna. Tapi kalau wudunya sempurna, tapi kalau dia hadasnya tidak sempurna dan istinjanya, bagaimana? Iya, makanya nanti ketika ulama menjelaskan masalah wa aqimus sholah, dirikanlah sholat, kata-kata mendirikan sholat itu pertama adalah syarat sah sholatnya terpenuhi. Di antara syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan najis, termasuk tadi masalah istinja, masalah mandi wajib, masalah wudhu, itu didahulukan. Jadi syarat sah harus sudah siap sebelum kita mulai sholat. Ya, apa syarat sah tadi? Bersih, suci dari hadas dan najis, masuk waktu sholat, menghadap kiblat, tutup aurat, dalam kondisi berdiri jika mampu. Itu sudah ready semua, sudah siap sebelum sholat. Terus setelah itu nanti kita juga melaksanakan rukun sholat nanti yang 13. Mulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku dan tumakninah, i'tidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah, duduk antara dua sujud dan tumakninah, kemudian bacaan tahiyat akhir dan tumakninah, bacaan sholawat Nabi di tahiyat akhir dan tumakninah, lalu salam pertama. Dalam mazhab Syafi'i itu rukun, jangan sampai ada yang ditinggal. Ya. Nah, sedangkan selain dari itu nggak kita lakukan, tetap sah sholatnya karena itu bukan rukun, bukan wajib, itu sunnah. Kemudian apalagi kita meninggalkan pembatal sholat, termasuk pembatal sholat adalah pembatal wudhu. Ya, lagi tahiyat akhir nih, mules. Ya, udah gitu kita jadi makmum, imamnya lama lagi nggak salam-salam, ya Allah udah mules pengen kentut gitu kan, tahan terus. Ya ngapain ditahan? Udah keluar aja, batalin. Tanggung Pak Ustaz, merah-merah nahan-nahan. Ya.
Jadi iya, dulu sebentar. Jadi itu ya. Jadi bicara tadi tentang berikan sholat, syarat sah sholatnya terpenuhi, kemudian rukunnya terpenuhi, pembatalnya ditinggalkan, jadi dikerjakan. Ini selesai berarti dianggap sholatnya sempurna. Gitu ya. Itu saja. Maka nanti pembahasannya ya antara itu saja. Syarat sah, rukun, sama pembatal itu paling penting. Sunnah kemudian makruhnya nggak ada masalah. Mengerjakan sunnah nambah pahala, nggak ngerjain sunnah tetap sah. Meninggalkan makruh nambah pahala, mengerjakan yang makruh ya tetap sah sholatnya. Gitu ya. Oke, silakan tadi apa? Ya darurat, tunggu aja mereka sujud kita lompatin. Ini darurat. Ketimbang kita maksa nahan, kemudian maaf keluar gas, apa enggak keleyangan nih satu jamaah, aduh siapa yang kentut lagi kan rame, udah ketahuan kita nggak bisa nahan. Ya kita justru itu keluar itu untuk menyelamatkan jamaah. Jadi nggak bisa diem aja dulu. Ya kalau kita diam kemudian kita bisa tahan silahkan. Ya masalahnya kan kita tahu nih tahan apa enggak nih. Ya, walaupun nanti hukumnya makruh, nanti kata Rasul gini, la sholata, tidak ya jangan kalian sholat bihadrotit to'am, kalau makanan sudah dihidangkan. Udah azan nih, tapi masakan sudah siap di meja makan dan kita lapar banget. Kata Nabi apa? Makan dulu walaupun telat sholatnya. La sholata bihadratit to'am, jangan sholat kalau makanan sudah dihidangkan, kecuali kalau kita nggak lapar atau kita nggak berselera, silakan ke masjid. Kalau kita maksa ke masjid, kita lagi lapar, makanan sudah siap, saya masjid gimana? Kepikiran, tuh makanan enak banget ya, mana aduh kesukaan banget itu, jarang lagi tuh masak kayak begitu, nggak khusyuk. Ya hukumnya makruh, nggak ini sih makruh. Kenapa? Bikin kita nggak khusyuk. Lalu lanjutannya wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan, dan jangan sholat ketika kita menahan dari dua jalan. Tuh, nahan depan berarti nahan buang air kecil, belakang nahan BAB atau nahan buang gas. Hukumnya makruh, nggak haram sih, makruh, karena bikin kita nggak konsen. Ya kan? Apalagi begitu kita lagi rakaat pertama udah amin, imam bacanya alif lam mim, waduh panjang alif lam mim lagi nih. Udah makin nggak khusyuk ya, gimana nih? Ya, kalau bisa keluar ya keluar. Tapi kalau misalnya kita masih bisa tahan terserah. Cuma sebaiknya kata Nabi, udah keluar aja. Keluar, buang, bersihkan. Kalau memang buang air besar ya istinja, wudhu lagi, balik lagi walaupun jadi masbuk terlambat nggak ada masalah. Karena menenangkan kita. Itu hadisnya ya. Jadi jangan sholat ketika makanan sudah siap, hukumnya makruh, dan jangan sholat ketika kita menahan dari dua jalan. Tidak haram tapi makruh. Karena tadi bisa membuat kita nggak nyaman. Apalagi kalau sampai jebol kan, bukan kita lagi yang nggak nyaman. Satu jamaah ini kelenger. Itu ya. Kalau belum bisa keluar ya sudah keluar. Walaupun resikonya kita harus melangkahi orang karena tadi kita menyelamatkan jamaah dari gas kita. Oke? Ada yang lain? Kalau salam tidak usah menengok ke kiri ke kanan, apa boleh? Harus nengok. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang rukun itu salam pertama. Apakah rukun melihat ke kanan dan ke kiri? Yang ke kanan saja. Salam pertama yang rukun. Dalam mazhab Syafi'i yang rukun itu salam pertama. Dalam mazhab Hambali yang rukun itu salam pertama dan kedua. Bedanya apa? Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, begitu assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama terus kentut, sah sholatnya, karena penutupnya adalah salam pertama. Tapi kalau kita pakai Hambali, salam pertama kita kentut, ulangin dari awal, karena penutupnya salam kedua. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i salam pertama saja cukup, yang salam kedua sunnah. Jadi apa bedanya tadi? Kalau kita setelah salam pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus kita buang gas, tetap sah sholatnya. Tapi dalam mazhab Hambali salam pertama kita buang gas,
batal karena belum salam kedua yang kiri. Ya, jadi salam dan tengok ke kanan, tengok ke kiri. Itu salam kedua, tapi yang rukun dalam mazhab Syafi'i hanya salam yang pertama yang ke kanan saja. Ya. Oke? Ada lagi? Cukup? Ya, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.